Salam sejahtera buat kita semua. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang sistem manajemen pendidikan berbasis online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jending Nicholas Simalango, NIM 2181131015, jurusan Pendidikan Bahasa Prancis. Baik, sistem manajemen pendidikan berbasis online. Sistem manajemen pendidikan berbasis online ini sebenarnya tidak menjadi hal yang baru di dalam dunia pendidikan. Tetapi karena pandemi COVID-19, rancangan proses pembelajaran atau RPP yang sudah dibuat sedemikian rupa harus dilakukan secara online. Baik, tujuan dari sistem manajemen pendidikan berbasis online ini yang pertama adalah untuk memotivasi anak dalam belajar dan mencari faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan siswa dalam mengikuti program pendidikan. Yang kedua, yaitu untuk mengasah bakat dan keterampilan siswa dalam menciptakan suatu karyanya sendiri, sehingga dapat menjadi produk dan dapat dipasarkan baik secara offline dan online. Baik, selanjutnya tahapan sistem pendidikan berbasis online. Kemudian perlu kita ketahui ada beberapa tahapan dalam sistem pendidikan berbasis online ini. Yang pertama yaitu perencanaan. Tahapan perencanaan ini adalah tahapan awal suatu kegiatan ataupun program yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, baik guru dan siswa. Tahapan awal ini ataupun perencanaan ini itu sangat perlu dilakukan, karena ketika suatu program ataupun kegiatan tidak dilakukan secara matang dan mendalam, maka bisa dipastikan program kegiatan itu akan sia-sia atau akan bahkan bisa merugi. Kemudian setelah tahapan perencanaan tersebut, dibuatlah suatu pengelompokan dan pengorganisasian, di mana kepala sekolah membuat suatu pengelompokan ataupun pengorganisasian. Misalnya, kepala sekolah membuat beberapa kelompok, beberapa organisasi baik kepada guru dan pun siswa, di mana untuk membantu menunjang ataupun meringankan suatu program dan kegiatan tersebut supaya bisa berlangsung dan berjalan dengan baik. Setelah dilakukannya pengelompokan dan pengorganisasian, kemudian kepala sekolah mengarahkan guru ataupun siswa tersebut untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan tersebut. Misalnya dalam berwirausaha dan dalam kegiatan-kegiatan lain, ekstrakurikuler, program-program yang bisa mengikuti ajang kompetisi dan lain sebagainya. Kemudian setelah dilaksanakan program tersebut, ada yang namanya controlling, di mana kepala sekolah harus mengkontrol segala acara ataupun kegiatan yang dilakukan baik kepada guru dan siswanya. Dan ada satu yang sangat penting sebenarnya dalam suatu kegiatan itu, karena ketika ini tidak dilakukan maka tidak ada pengembangan untuk kegiatan berikutnya. Apa itu yang biasa kita sebut dengan evaluasi, di mana kepala sekolah harus mengevaluasi semua kegiatan apabila kegiatan itu mengalami keberhasilan ataupun kegagalan, karena itu akan menjadi suatu pedoman buat kepala sekolah dan sekolahnya juga untuk berkembang ke depannya begitu, supaya bisa mengetahui di mana titik kesalahannya, di mana titik keberhasilannya. Jadi evaluasi adalah tolak ukur untuk bagaimana kita untuk berkembang dalam mengadakan suatu kegiatan atau cara untuk ke depannya begitu. Kemudian konsep manajemen pendidikan secara online. Konsepnya sangat penting, yaitu dengan menerapkan konsep manajemen yang tepat, dimungkinkan para guru ataupun siswa dapat memiliki usaha dan melakukan terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif. Tidak hanya berpijak pada teori dan pengalaman tradisional saja, sehingga dapat melakukan verifikasi produk yang lebih bermutu dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasaran.
Dan konsep manajemen pendidikan secara online ini juga sangat membuka peluang bagi seluruh usaha ataupun bagi seluruh masyarakat yang ingin berusaha ataupun memiliki usaha sendiri. Dimana untuk pada tahap ini ataupun pada masa sekarang ini, semua yang kita lakukan itu berhubungan dengan namanya berbasis online ataupun berbasis secara jaringan begitu. Jadi di mana dalam konsep manajemen pendidikan ini, kepala sekolah harus menerapkan sistem usaha ataupun sistem manajemennya terhadap pembelajaran ataupun terhadap RPP yang dilakukan ataupun yang diberikan kepada sekolah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa setiap siswa tidak mungkin semuanya setelah lulus itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kita tidak bisa menyetarakan ataupun menyamakan ekonomi semua manusia ataupun masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tetapi kita bisa belajar dari pengalaman. Entrepreneurship di Indonesia itu sangat kurang, tetapi tingkat penganggurannya sangat tinggi. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya kita menciptakan konsep manajemen pendidikan ini. Yang pertama, menumbuhkan jiwa rasa percaya diri. Yang kedua, menerapkan ataupun mengajarkan mereka itu dengan ilmu-ilmu kewirausahaan. Karena apa? Karena setelah mereka tamat ataupun setelah mereka lulus, agar mereka tahu arah kemana mereka akan tuju begitu. Jadi disinilah bagaimana sikap sekolah atau sikap manajemen pendidikan itu diperlukan agar membuka pola pikir dari siswa tersebut dan dapat memanfaatkan pasar yang mungkin semua orang telah mengetahui hal tersebut. Karena di mana untuk saat ini semua dilakukan secara jaringan begitu, secara online begitu. Jadi kita pun bisa berjualan dari rumah. Bagaimana? Yang biasanya kita berjualan harus ke pasar, harus ke kota, harus ke pekan kalau bahasa kampungnya begitu. Harus ke pajak. Nah, tapi sekarang banyak pengusaha-pengusaha sukses, mereka hanya di rumah, tetapi usahanya tetap berjalan dengan baik. Bagaimana hal tersebut bisa dilakukan oleh mereka? Karena mereka belajar. Mereka memahami konsep manajemennya begitu. Jadi di mana kita sebagai tenaga pendidiknya nanti ataupun kepala sekolah dan guru itu harus menerapkan bagaimana konsep manajemen yang tepat untuk siswanya agar mereka menjadi pengusaha-pengusaha muda, agar menjadi pengusaha-pengusaha sukses yang membuka peluang kerja untuk orang yang pengangguran di seluruh Indonesia di Indonesia ini begitu. Baik, yang selanjutnya yaitu proyek atau hasil dalam sistem manajemen pendidikan secara online. Nah, baik, inilah proyeknya, inilah hasil di mana sistem manajemen pendidikan itu sangat penting. Disinilah peran sekolah itu. Apa itu? Yang pertama yaitu menciptakan rasa percaya diri baik kepada guru ataupun siswa. Karena bagaimanapun kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri, kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, maka apapun yang kita lakukan, maka itu semua tidak akan ada gunanya begitu. Kita merasa seperti insecure terhadap teman-teman sekalian yang lebih pintar dari kita. Padahal kita memiliki hal yang luar biasa di dalam potensi yang luar biasa di dalam diri kita begitu. Yang bisa dikembangkan. Tidak hanya dalam materi, tidak hanya dalam teori, tapi ada hal lain begitu. Makanya menjadi seorang guru harus lebih memiliki wawasan yang luas begitu. Tapi saya yakin semua guru itu memiliki pengalaman dan wawasan yang sangat luas. Terlebih-lebih kepada kepala sekolah yang dapat memanajemen sekolahnya dengan baik. Yang kedua, yaitu menanamkan ilmu kewirausahaan atau proyek baru yang serius terhadap kelayakan dan prospek usaha di masa depan. Di mana seorang guru dan kepala sekolah itu menanamkan ilmu kewirausahaan kepada siswanya. Karena apa? Itu yang saya katakan tadi,
setelah siswanya itu lulus tidak akan semua melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada juga yang bermain sepak bola, yang berbasic sana. Ada juga yang mungkin ekonomi orang tuanya tidak mampu, dia menganggur. Jadi bagaimana cara mengatasi itu semuanya? Karena tidak bisa kita menyetarakan tadi ekonomi yang saya katakan tadi. Jadi inilah tadi peran sekolah tadi, bagaimana untuk membuka peluang atau bukan menerbitkan bahasanya, maksudnya menumbuhkan pengusaha-pengusaha muda yang sukses, di mana pengusaha-pengusaha muda itu dapat menciptakan suatu peluang kerja bagi prospek orang yang pengangguran. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya menciptakan siswa sebagai pengusaha baru, yaitu tadi, di mana hasil semua itu ataupun setelah mereka lulus, kita berharap siswa-siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tidak putus asa. Bagaimana di mana mereka harus membuka pola pikirnya bahwasanya tidak hanya sekolah, tidak hanya pendidikan yang membuat kita itu sukses, tetapi ada hal lain, begitu. Seperti membuka usaha kecil aja seperti dahulu. Karena pada saat ini pun memang usaha yang paling diperlukan, usaha yang bisa menciptakan peluang kerja untuk orang-orang yang pengangguran. Jadi disinilah pola pikir siswa itu harus lebih luas, gitu. Harus memiliki wawasan yang sangat banyak supaya mereka tidak merasa rendah dibanding orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari mereka. Dan banyak juga yang kita lihat pengusaha-pengusaha muda ataupun pengusaha-pengusaha sukses, mereka tidak memiliki pendidikan yang sangat tinggi, tetapi mereka memanfaatkan situasi, memanfaatkan peluang, memanfaatkan segala yang ada pada diri mereka, memanfaatkan potensi mereka. Jadi di mana kita di situ untuk mengajarkan siswa-siswa kita untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya, memanfaatkan peluang, memanfaatkan semua yang ada di sekitarnya, begitu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran dari teman-teman, saya beri kesempatan.